Salam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Firman Tuhan bagi kita hari ini, Jumat 15 Mei 2020, tertulis dalam kitab Ibrani 9 ayat 15. Karena itu, ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Jadi alanion ubain nagabe pangulu di padan ne baru ibana. Asa di jano akan atarjui baga-bagai ima sitiano naso olo mubay dung jolo adong namate lahu pasehon akka pangolosion uju di padan na parjui. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan akan arti dan makna perjanjian. Perjanjian Tuhan itu adalah betapa ia sangat mengasihi kita, sehingga ia memberikan nyawanya, sehingga ia rela dikorbankan, dan olehnya kita diselamatkan, dan olehnya kita dapat menikmati berkat-berkat. Di mana dikatakan oleh penulis kitab Ibrani bahwa Kristus datang sebagai perjanjian Allah kepada manusia, di mana isi perjanjian itu Allah menjadi imam agung demi kesejahteraan masa orang percaya. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan lebih sempurna, yang bukan buatan tangan manusia. Artinya tidak diciptakan manusia. Ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan, darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat pelunasan yang kekal. Inilah isi perjanjian Allah yang disampaikan oleh kitab Ibrani. Marilah kita pegang janji Tuhan, dan marilah kita jadi pelaku firman. Itulah yang dikehendakinya, supaya kita menerima warisan yang kekal yang Tuhan sudah siapkan untuk orang-orang percaya. Tetapi kita tidak bisa menerima warisan itu kalau kita hidup di dalam dosa. Selama kita hidup di dunia ini, kita rentan memang dengan dosa. Tapi kalau kita menyatu dengan Tuhan, maka kita akan jijik dengan dosa. Dan kita juga akan mampu berkata tidak pada dosa itu. Jadi jadikan Kristus adalah perantara bagi kita, supaya kita yang berdosa tidak layak masuk ke dalam kerajaan sorga, dan menjadi dilayakkan untuk menerima bagian yang kekal yang telah dijanjikan itu. Saudara, Kristus datang ke dunia dengan tujuan yang sangat mulia, memberitakan firman Allah, mencari orang-orang yang terhilang, dan menebus serta melayakkan kita, supaya masing-masing dari kita menjadi layak untuk menerima bagian yang kekal yang sudah Tuhan janjikan. Karena itu, kita harus hidup di dalam ketaatan
kita harus memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan, sehingga apa yang dijanjikannya akan digenapi kepada kita. Peganglah janji Tuhan dan jadilah pelaku firman. Itulah yang dikehendakinya, karena janji Tuhan tidak pernah berlalu, tetapi janji Tuhan setia untuk selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas firman-Mu, di mana Engkaulah Tuhan perjanjian itu dengan darah-Mu, agar kami Tuhan menerima warisan kehidupan yang kekal, agar kami Tuhan menjadi anak-anak. Kami sungguh mengenal melalui darah Yesus itu perantara kami kepada Bapa, mempercayainya menjadi perjanjian yang selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Amin. Horas.